kelihatannya masyarakat juga sudah, wah saya boleh liburan nih, gitu ya. Boleh liburan nih. Kalau yang di Cirebon yang officially sudah buka wisata budaya misalnya, apa aja sih Pak? Yang dibuka Talk slow, kita talk tapi slow. Buat yang udah kangen liburan, udah kangen jalan-jalan, udah abis stok selfie buat diposting di Instagram, beberapa informasi beredar di AKB Adaptasi Kebiasaan Baru ini, tempat wisata kabarnya dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Ada yang sudah dibuka bahkan Sobat Pilar ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Tapi seperti biasa nih di Talk Slow, Pak Mandika baca berita dulu. Nih salah satunya Pak Mandika baca integrasikan sektor wisata, pengusaha pariwisata gelar simulasi Cirebon City Tour. Wah ya. Terus juga ada nih informasi yang bilang sumber PAD Kota Cirebon dari pariwisata. Ini kata wali kota. Nah untuk lebih jelasnya lagi ngobrol tentang pariwisata di Kota Cirebon, langsung Pak Mandika ngobrol-ngobrol sama Bapak Wandi Sofyan, Kabid Pariwisata DKOKP Kota Cirebon. Bapak apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Mandika. Baik dan sehat. Alhamdulillah ya. Waduh, ini berita-berita yang beredar seperti itu, keluhan-keluhan milenial yang biasa liburan gara-gara pandemi katanya, waduh saya nggak bisa liburan nih, wah di rumah aja. Iya. Ya memang di masa pandemi COVID-19 ini perlu kita sadari pemerintah berupaya melakukan beberapa langkah, terutama dalam hal penanganan dan penanggulangan. Dan untuk itu ya pasti akan berimplikasi atau berdampak kepada beberapa sektor. Ya termasuk salah satunya di sektor pariwisata. Di sektor pariwisata. Dan untuk sektor pariwisata nih Pak, untuk si pelaku industrinya sendiri, seberapa terpukulnya sih Pak kalau di Kota Cirebon? Lumayan berat, terutama di awal-awal diberlakukannya PSBB. Oh iya betul. Itu kan selain mengatur terkait mobilitas penduduk, kemudian pembatasan sosial skala besar ya, yang dimaksud PSBB itu juga ya terkait juga dengan sektor pariwisata. Beberapa sektor memang dilakukan penutupan untuk menjaga dan sebagai langkah penanggulangan ketika itu. Betul. Ketika PSBB benar-benar dioptimalkan. Iya. Wah, jadi memang sampai tutup tuh ya. Ada beberapa yang kalau dari regulasi pemerintah daerah sendiri, yang paling awal itu dari sektor hiburan. Betul. Seperti misalnya? Ya, seperti tempat karaoke, tempat permainan anak, bioskop, panti pijat atau spa, seperti itu. Semuanya ditutup tuh ketika PSBB. Betul, karena memang ya harus kita sadari juga, memang sektor pariwisata itu lebih kepada perkumpulan orang ataupun bentuk event. Betul. Jadi memang ketika itu ditutuplah gitu saat PSBB. Nah, untuk si keluhannya sampai nggak sih Pak ke dinas pelaku bisnisnya? Sudah pasti. Karena begini, dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, otomatis pertama mobilitas penduduk, kemudian beberapa sektor perekonomian juga ya khusus untuk menghindari terjadinya kerumunan massa atau apa, termasuk MICE, kan kegiatan MICE di hotel juga ditutup sementara. Ditutup sementara ketika itu. Akan tetapi ya seperti hotel maupun sektor lainnya, ya ada yang sampai tutup itu karena memang tamu sudah zero ya, kosong. Dibandingkan dengan operasional yang begitu besar, ada yang merumahkan karyawannya gitu kan. Sementara yang kita khawatirkan kan memang dari awal juga pemerintah itu mengkhawatirkan terkait dengan PHK. Ini banyak dampaknya juga kepada seniman, budayawan yang sudah tidak bisa melaksanakan kegiatan aktivitasnya terkait untuk seni pertunjukan atau apa, termasuk juga sektor-sektor lainnya, contoh vendor ya, tenda, sound system. Itu juga termasuk yang terpengaruh. Betul, karena memang dilarang dulu untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat pengumpulan massa seperti itu. Nah, dari keluhan-keluhan itu kan biasanya orang tuh keluhan tuh nggak hanya ngeluh gitu. Biasanya cari solusi tuh. Iya. Dan salah satunya bentuknya mungkin bantuan. Ada nggak sih bantuan-bantuan yang dibuat oleh pemerintah? Ada bantuan yang pertama, pemerintah khusus di Kota Cirebon sendiri mengambil langkah-langkah dalam penanggulangan COVID-19 ini dengan melaksanakan refocusing anggaran di setiap SKPD.
Kegiatan-kegiatan yang sepertinya belum menjadi prioritas itu dialihkan kembali untuk penanganan COVID-19. Kemudian yang berikutnya yang membuat regulasi terkait PSBB kan kita melalui beberapa tahap ya. Dari PSBB awal, terus PSBB kedua, kemudian PSBB proporsional ya, baru melangkah ke AKB seperti itu. Oke. Dan langkah-langkah juga banyak yang dikeluarkan, seperti ada hampir sama di berbagai daerah juga kita melaksanakan pengecekan kan, penyekatan lah dari perbatasan, daerah-daerah perbatasan seperti itu. Ya ini juga yang berdampak. Terus himbauan pemerintah juga terkait untuk stay di rumah juga kan pada masyarakat, otomatis untuk sektor-sektor pariwisata yang memang membutuhkan adanya kunjungan ya tidak ada. Itu yang menjadi dampak yang besar, karena sektor pariwisata sendiri itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada dukungan semua pihak, termasuk regulasinya. Apabila kita membuka seperti destinasi wisata atau objek wisata seluas-luasnya di Kota Cirebon, akan tetapi wisatawan yang menjadi potensialnya itu masih zona merah ataupun itu otomatis kan akan dibatasi. Mereka tidak akan bisa datang. Seperti itu. Jadi memang selain upaya-upaya kita dalam masa pandemi ini juga, terutama terkait dengan sebelumnya memang event tidak bisa dilaksanakan, gitu kan, objek-objek wisata juga karena kunjungannya kurang, tapi kita membuat langkah-langkah inovatif. Contohnya? Contohnya, selama kemarin PSBB kita melakukan virtual tour. Oh, virtual tour ada? Ada. Itu kita bekerjasama dengan HPI Cirebon, gitu kan ya. Mereka membuat virtual tour ke objek-objek wisata. Jadi wisatawan atau masyarakat luar bahkan dunia pun karena ini melalui media sosial kan diinikannya bisa menyaksikan ada guide-nya juga di virtual tour itu yang menjelaskan. Betul. Di virtual tour ada apa aja Pak yang ditampilkan? Yang ditampilkan keseluruhan fasilitas yang ada di destinasi wisata. Kemudian itu di-guiden oleh pengelolanya masing-masing si objek wisatanya, menjelaskan ini dan itu. Seperti itu. Iya. Itu beberapa, kemudian kita perkuat juga aplikasi wisata Kota Cirebon atau aplikasi Wistakon di Kota Cirebon itu yang dimiliki oleh DKOKP Kota Cirebon, dengan menampilkan beberapa potensi, kita gali banyak gitu ya, potensi-potensi wisata, baik itu sarana prasarana seperti perhotelan, kuliner, budaya gitu kan ya, kita tampilkan di Wistakon itu. Jadi wisatawan yang akan ke Kota Cirebon itu bisa melihat dulu. Setidaknya tahu lah ya. Betul. Apa yang akan dilakukan ketika datang di virtual ke Cirebon tuh, ngelihat dulu di virtual tournya. Betul. Ya, dan kalau yang di virtual tour itu bentuknya berbayar atau kayak gimana, atau emang free? Memang waktu itu karena kita juga untuk dalam segi pemberdayaan ya, ada, cuman tidak terlalu mahal lah, 15.000 gitu. Jadi memang itu membangkitkan juga sektor-sektor yang memang sedang terdampak ketika itu. Kemudian terkait dengan bantuan dari pemerintah, selain refocusing kan kami itu dikoordinir dari ada beberapa SKPD. Kebetulan khusus untuk sektor wisata kita mengikut kepada dinas sosial ya. Karena kan masyarakat yang terdampak itu bisa selaku pekerja, yaitu di sektor wisata tadi gitu ya. Di dinas tenaga kerja, bantuannya seperti karyawan yang dirumahkan. Iya, betul. Yang seperti itu. Kemudian ada di dinas Perindak UKM kan ya, seperti itu. Bantuan-bantuan yang dari pemerintah. Khusus untuk dari bantuan pemerintah pusat itu ada dari kementerian, dan kita pun alhamdulillah di seluruh wilayah 3 ini ya, Kota Cirebon yang mendapatkan bantuan presiden. Bentuknya adalah bantuan kerohiman, yaitu semacam paket sembako yang memang tidak terus menerus ya. Bantuan kerohiman itu yang diberikan satu kali. Tapi alhamdulillah ini juga
dalam pendistribusiannya kita bekerja sama dengan kepolisian seperti itu kan, terutama waktu penyaluran bantuan dari Kemenparekraf. Nah, waktu bantuan presiden itu diperuntukkan hanya untuk warga Kota Cirebon. Akan tetapi khusus bantuan dari Kemenparekraf itu siapapun yang berusaha di Kota Cirebon, baik warga biasa, kota, kabupaten, kabupaten, maupun dari luar manapun daerah lah seperti ya, yang berusaha di Kota Cirebon, seperti di usaha hotel, gitu kan ya. Kemudian sektor-sektor industri kreatif yang ada di Kota Cirebon itu diberikan bantuannya seperti itu. Jadi memang sistemnya sudah sedemikian rupa dibuat gitu ya. Betul. Tapi bentuk bantuannya berarti mirip lah ya dengan apa yang didapatkan sama masyarakat pada umumnya gitu ya. Betul. Oke. Seperti itu. Karena memang ini lumayan berjalan berapa bulan ya, dampaknya begitu besar. Tapi alhamdulillah dengan adanya peraturan wali kota terkait dengan AKB, ini mulai menggeliat kembali. Nah ini nih kita bahas tentang AKB-nya yang sekarang sedang dijalanin, adaptasi kebiasaan baru. Nah selama adaptasi kebiasaan baru yang udah berjalan nih beberapa waktu, untuk sektor pariwisata khususnya, yang dilakukan apa saja gitu? Iya. Setelah dikeluarkannya Perwali nomor 28 tahun 2020 terkait dengan adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 ini, kita yang pertama melakukan sosialisasi kepada sektor-sektor usaha pariwisata. Contoh, kita melakukan sosialisasi kepada objek wisata, usaha kepariwisataan juga, yaitu terkait dengan seperti perhotelan, rumah makan, kafe, resto, tempat hiburan, tempat permainan anak, seperti itu, bioskop, bahkan hajat yang dilaksanakan untuk resepsi pun sudah bisa dilaksanakan, yaitu dengan adanya kegiatan MICE yang diaktifkan kembali di hotel-hotel. Akan tetapi semuanya melalui prosedural. Jadi tidak semerta-merta pemerintah itu hanya mengeluarkan regulasi kemudian dilepas, tidak. Justru untuk mengaktifkan kembali sektor-sektor yang sebelumnya terhenti itu kita melalui prosedur yang tepat. Pertama, kita melakukan verifikasi ke tempat lokasi usaha kepariwisataan. Kita cek sarana prasarananya, protokol kesehatannya seperti apa kan ya. Seperti di sana ada thermal gun, ada hand sanitizer gitu kan. Terus ada petunjuk-petunjuk yang disiapkan oleh para pelaku usaha kepariwisataan itu untuk menerangkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan protokol kesehatannya, SOP-nya juga harus jelas, seperti itu. Apabila semua telah memenuhi indikator yang kita buat ya terkait dengan verifikasi ini, baru kita memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini bersifat untuk pengaktifan kembali sektor kepariwisataan di masa AKB. Apabila ada kejadian ataupun kebijakan pemerintah yang berubah, contoh penyebaran pandemi tidak terkendali, otomatis akan berlaku ke PSBB kembali contohnya. Dan otomatis rekomendasi itu akan berhenti sementara, karena aktivitasnya akan berubah kembali, diberhentikan sementara gitu. Dan itu semata-mata untuk pertama ketenangan dari para pelaku usaha pariwisataan ya, memiliki rekomendasi. Yang kedua juga ini sebagai kendali pemerintah untuk memonitor, karena ditindaklanjuti juga dengan monitoring ke lokasi tersebut gitu. Apakah pelaksanaan protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan baik atau tidak? Karena di situ ada sanksi. Oh, ada sanksinya juga? Ada sanksinya juga. Sanksinya adalah? Berupa sanksi administratif, berupa teguran. Pertama teguran. Yang kedua, apabila tetap tidak bisa, ini kan dilakukan penghentian sementara. Penghentian si tempat usaha wisatanya. Kalau berbentuk event ya bisa pembubaran. Pembubaran event? Iya. Kalau tidak memenuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Betul. Wah, jadi ini memang benar-benar harus disiplin ya? Betul, harus disiplin. Semuanya juga, karena Pak Wali Kota juga selalu mengingatkan bahwa pandemi ini belum berakhir. AKB ini bukan maksudnya kembali ke normal, akan tetapi adanya pembatasan-pembatasan sesuai dengan protokol kesehatan. Contoh, berbagai aktivitas baik di hotel, di gedung pertemuan ataupun kegiatan di masyarakat itu
dibatasi maksimal 50% dari kapasitas normal. total ya. Normal. Contoh, seperti sarana yang ada di hotel, yaitu contoh di ruang pertemuannya 100 orang. 100 orang. Itu kan ya normalnya kapasitasnya. Kemudian dibatasi 50%-nya. Jadi 50 orang. Tinggal 50 orang. Kenapa di situ 50%? Untuk pengaturan jarak. Tetap jaga jarak. Betul. Jadi di tempat pertemuan pun ya kenapa jadi 50% itu untuk menjaga physical distancing, pengaturan tempat duduk. Kemudian juga apabila nanti ada resepsi pernikahan juga diatur. Contoh di hotel untuk mengadakan resepsi, kapasitas tempat duduk di sana 100. Undangan contohnya 500. Nah, dijadwal. Jadi tidak boleh dipaksakan sekaligus orang untuk masuk melalui ya pertama kan ya screening dulu di depan ya. Kemudian dianjurkan untuk mencuci tangan ataupun memakai hand sanitizer gitu kan ya. Terus wedding organizer yang memang kemarin juga sama ini berbanyak sektor yang memang terdampak ya. Seperti sekarang dari sektor kesenian juga kan ya diperbolehkan untuk aktivitas kembali itu ya sama. Ini salah satu upaya pemerintah untuk mengaktifkan sektor. Nah, wedding organizer harus punya SOP yang jelas, susunan acaranya seperti apa. Waktunya. Betul. Izin keramaian juga tetap ditempuh ke aparat keamanan ya dalam hal ini kepolisian seperti itu ya. Dan kami pun sekarang sedang merumuskan tentang resepsi ataupun kegiatan hajat yang dilaksanakan di rumah. Oh, di rumah. Betul. Oke, jadi sekarang bentuknya penggodokan tuh untuk yang resepsi di rumah. Karena memang di masa PSBB kemarin kan ada berbagai masyarakat yang melaksanakan akad nikah dulu, tetapi resepsinya nanti lah katanya gitu. Memang kita juga harus waspada ya terkait dengan perkembangan kasus positif. Itu juga masih tetap berlangsung. Iya, betul. Jadi memang kita harus terus mengupdate informasi terbaru dari sumber yang valid ya. Pemberdayaan masyarakat untuk produktif juga tetap dilaksanakan. Jadi harus berimbang. Di masa AKB ini sebetulnya keseimbangan antara sektor perekonomian juga harus tumbuh, tetapi didampingi dengan protokol kesehatan. Iya. Jadi kita harus adaptasi kebiasaan baru itu seperti itu. Hal-hal dulu kan kita sekarang diwajibkan untuk bermasker di kegiatan di luar rumah gitu kan ya, untuk aktivitas juga. Nah itu yang harus kita terapkan selama pandemi ini belum berakhir. Betul. Ataupun obat yang nanti vaksin yang untuk diketemukan untuk diberikan dalam rangka penanggulangan itu sudah ada gitu kan. Iya. Jadi selama ini ya AKB ini kita harus tetap terus berdisiplin, jangan sampai kendur seperti itu. Dan ini yang terus menerus dari pemerintah itu mensosialisasikan ke masyarakat. Contohnya kan sudah ada dari Satuan Polisi Pamung Praja yang terkait dengan penindakan. Betul. Dari gubernur juga sudah mengeluarkan regulasi terkait dengan sanksi kan yang akan diberikan apabila masyarakat tidak menggunakan masker seperti itu. Justru di masa AKB ini lebih diperkuat gitu. Kedisiplinan masyarakat. Betul. Gitu ya. Dan protokol kesehatan di sektor usaha juga termasuk kepariwisataan, apalagi dengan pengaktifan kembali sektor-sektor perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah, ya tidak lepas juga dengan protokol kesehatannya. Oke, itu. Dan untuk protokol kesehatan sudah terpenuhi, kemudian tadi juga ada sebuah simulasi gitu yang dilakukan namanya Cirebon City Tour. Betul. Yang rencananya akan mengintegrasikan tuh ya. Sejauh mana Pak untuk yang perkembangan si Cirebon City Tour? Ya, kemarin kita ya semacam launching ataupun simulasi. Lah, terkait dengan City Tour. Kita melibatkan beberapa, untuk sementara kan kita hanya untuk kota dan kabupaten ya, dengan potensi baik itu kuliner, belanja ya, kemudian dari sektor destinasi wisatanya, ya kita coba berkolaborasi. Harapan Pak Kadis pun memang ini akan membuat MOU dengan seluruh kepala dinas sewilayah 3. Sewilayah 3 itu berarti melibatkan Cirebon kota, kabupaten, Indramayu, Kuningan, Majalengka. Wah, ini akan menjadi sangat besar. Sangat besar. Karena seperti yang kita ketahui, Majalengka ada bandara.
Oh ya, internasional. betul. Kemudian wisata alamnya juga Majalengka Luar biasa. indah gitu kan ya, di Kuningan juga sama, di Indramayu juga sama gitu, kabupaten juga sama. Nah di sini kota Cirebon selaku kota atau wilayah memang dari segi potensi wisata alam yang memang terbatas. Kita lebih ke wisata budaya, yaitu seperti keraton kan yang dimiliki oleh kota Cirebon. Kemudian ada beberapa destinasi juga, walaupun tidak sebesar daerah-daerah lain ya, tapi kita optimalkan dari segi sarana prasarana serta fasilitas. Fasilitasnya. Betul. Akses kan kebetulan kota Cirebon juga dilalui oleh tol ya, yang menuju ke arah timur. Kemudian ada pelabuhan juga kita. Kemudian ada stasiun, ada terminal, ada bandara walaupun kecil di Cakrabuana. Tapi dengan potensi yang ada tersebut, dengan sarana prasarana yang sudah kita miliki, hotel kita yang berbintang banyak juga, sampai ke hotel-hotel melati gitu kan ya, banyak. Terus mall juga ada, ya itu yang menjadi daya tarik. Selain wisatawan itu kan memang passionnya ya, Iya. itu berbeda-beda. Nah itu yang harus kita tangkap. Potensi dari keinginan si wisatawan. Betul. Itu orang itu akan puas. Seperti contoh berwisata belanja. Iya, jadi emang Mereka tujuannya akan mau shopping, ya, betul, belanja. shopping. Mereka akan menabung, mengumpulkan uang, bawa keluarganya ya untuk Belanja. contohnya Belanja gitu ya. Ada passionnya juga kepada kuliner, dikejar dimanapun juga. Makan ya. Seperti Ada itu. yang passionnya foto-foto. Betul. Ya kan, yang penting foto-foto. Ya. Ya, hal-hal tersebut yang memang menjadi objek sasaran bagi dinas kami, ya terutama di bidang kepariwisataan ini yang perlu digali. Iya. Contohnya memang angka kunjungan wisata Kota Cirebon. Target awalnya berapa sih Pak? 2000. Nah, 2020 ini target awal itu 2 juta. 2 juta. Tapi setelah pandemi ada penurunan atau memang tetap 2 juta? Ada. Ya, jadi begini, kita tetap di pemulihan ini kita upayakan, walaupun ya di gimana pun juga tidak bisa normal seutuhnya seperti kemarin karena ya dengan ada pembatasan, contoh 50% dari kapasitas seperti itu ya, ini akan berpengaruh. Tetapi ya ini juga kan bukan yang terjadi hanya di Kota Cirebon, di dunia bahkan nasional pun mengalami hal yang sama. Tetapi gimana cara kita untuk pemulihan, terutama fokus kita nanti ke arah pemulihan dulu. Pemulihan itu berarti yang akan mendapatkan stimulan lah sebutannya ya. Berarti jadi pelaku bisnisnya atau kayak gimana? Jadi gini, ke pemulihan ini karena memang kita harus sadari ya kondisi struktur PAD juga ya, dengan adanya masa pandemi ini juga otomatis menurun. Jadi kita memprioritaskan program kegiatan. Yang pertama yang kita akan lakukan itu terkait dengan pemberdayaan kelembagaan pariwisatanya dulu. Oke, yang pertama tuh. Ya. Yang keduanya kita perkuat promosi pemasaran. Nah, pemerintah membantu mempromosikannya. Betul, itu. Ya karena untuk kegiatan-kegiatan lainnya ya belum bisa kita laksanakan untuk sementara ini. Jadinya kita fokus ke dua hal tersebut. Ya mudah-mudahan apabila berdaya di para pelaku usaha kepariwisataannya sudah meningkat, ya promosi pemasaran pun kita akan tambah lagi ya. Betul, kita gencarkan lagi. Apabila sudah memasuki masa normal, pandemi ini berakhir, itu kan sudah punya bahan orang-orang itu bahwa Kota Cirebon sudah siap. Sudah punya apa saja gitu ya. Kirain tuh ada stimulan, ini pebisnis kasih gitu ya. Ya memang kemampuan pemerintah juga terbatas ya. Dan pembangunan juga tidak boleh terhenti, makanya kita tumbuhkan ekonomi masyarakat juga ya. Biar terintegrasi lah ya. Betul. Agar tetap PAD juga bisa tersupport gitu dengan pengaktifan sektor ekonomi yang ada di masyarakat Kota Cirebon khususnya. Dan yang menarik tuh tadi sebenarnya bisnya itu kan bis pariwisata Kota Cirebon juga termasuk yang bagus lah ya gitu ya. Betul. Kemudian pandemi tadi sempat baca juga bisnya udah menerapkan jaga jarak juga ya. Betul. Di bis itu sudah diperlakukan satu tempat duduk. Jadi tidak ada yang berdekatan berdua. Jadi dari yang ada itu yang kita kemarin pergunakan itu di 3
3 lorong ya, 3 tempat duduk di. Jadi di tengah itu kosong. Akses itu jadi kosong. Jadi tidak berdekatan secara langsung seperti itu. Dan namanya apa sih Pak? Ada namanya nggak sih kalau yang Cirebon? Ya saya juga nggak tahu ya. Ini barangkali dari pihak PO nih yang menjelaskan nama bisnya apakah nama bis physical distancing atau seperti itu. Tapi ya ini ternyata ya itu supporting dari para pelaku usaha wisata juga dalam mensiasati agar pelaksanaan ekonomi mereka juga tetap berjalan, ya mereka mensiasati dengan sarana prasarana yang dimiliki itu menyesuaikan dengan protokol kesehatan. Betul. Ya kapasitas juga kan berkurang ya otomatis dengan adanya pembagian kursi seperti itu. Ya akan tetapi berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, para pelaku usaha wisata juga untuk menjaga kesehatan masyarakat, terutama para pengunjung yang ada seperti itu. Iya, oke. Dan ini kan boleh dibilang adaptasi kebiasaan baru yang belum berlangsung lama lah ya, baru beberapa saat gitu. Tapi kelihatannya masyarakat juga sudah, wah saya boleh liburan nih, gitu ya. Boleh liburan nih. Kalau yang di Cirebon yang officially sudah buka wisata budaya misalnya, apa aja sih Pak? Ya yang dibuka seperti tadi karena yang kita miliki itu ada destinasi wisata budaya yaitu Keraton, Gua Sunyaragi, kemudian situs-situs sejarah wisata religi lah ya. Betul. Kalau ini Cirebon Waterland ini sampai saat ini belum ya pembukaan terkait dengan manajemen juga. Tapi kita sudah mensosialisasikan ya terkait dengan karena ini kan sifatnya waterboom ya, yang kolam renang gitu kan, ataupun melibatkan masyarakat. Nah, intinya aturannya sudah dipersiapkan. Tapi kita menunggu secara resmi dari pihak Cirebon Waterland untuk nanti koordinasi ke kami apabila mereka sudah siap dari sarana prasarana protokol kesehatannya seperti itu. Kalau destinasi wisata perkotaan ya yang bisa disebut wisata perkotaan itu seperti mall itu kan sudah berjalan. Kemudian sentra-sentra kuliner kan, restoran-restoran juga sudah boleh tetap menerapkan jaga jarak segala macam. Iya. Kemudian ya sektor hiburan ya itu sudah beberapa sektor hiburan terutama untuk seperti karaoke itu kita sudah buka, akan tetapi dengan pengawasan dan prosedur yang ketat seperti itu. Bahkan untuk di tempat hiburan seperti itu pengunjung itu kita wajibkan untuk memberikan identitas. Bukan apa-apa. Trackingnya Pak. Iya, untuk mempermudah tracing. Kalau sampai terjadi sesuatu, prosesnya untuk tracing itu bisa diketahui lebih. Saya baru tahu tuh Pak, untuk penerapan harus menyerahkan identitas itu. Makanya kita sebegitu luar biasanya peraturan yang dibuat ya. Dan data tersebut harus tersimpan selama 3 bulan. Data dari total pengunjung yang datang, siapa aja yang datang harus disimpan sama si pengelola usaha. Betul, baik itu rekaman CCTV maupun administrasi data identitas. Kemudian ada self assessment ya. Self assessment itu semacam formulir untuk diisi oleh pengunjung. Betul. Saya baru tahu Pak. Ternyata sedetail itu. Saya pikirkan bahwa protokol kesehatan yang harus dipenuhi adalah prasarananya kayak tadi ada thermal gun, selain cuci tangan, jaga jarak segala macam. Tapi administrasi bahkan harus punya sampai 3 bulan datanya. Betul. Untuk si tracing tadi. Iya. Wow. Itu juga surat pernyataan kesanggupan melaksanakan protokol kesehatan itu di atas juga harus materai. Ditandatangani oleh si pelaku usaha. Tapi yang paling heboh banget nasional itu bioskop sebetulnya Pak ya. Kemarin bioskop sempat ada rencana tuh. Bioskop memang waktu awal kita dapat informasi kan akan mengannounce tanggal 29 tuh tadinya. Ternyata ada keputusan dari manajemen pusat sendiri atas arahan barangkali dari pemerintah pusat untuk belum dibuka sementara dulu. Terkait dengan perkembangan ini karena trennya kan secara nasional juga naik. Masih naik ya. Kalau Kota Cirebon regulasinya sudah kita persiapkan, akan tetapi ya kita juga mengikuti kebijakan manajemen dari bioskop pusat, itu sendiri seperti itu. Apabila kebijakannya dan situasi sudah memungkinkan dan tetap kita juga akan terus berkoordinasi, meminta pandangan, dan kita kan evaluasi setiap 14 hari ini di gugus tugas ya di Kota Cirebon itu
Ya kita melihat pertimbangan-pertimbangan kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil seperti itu. Jadi intinya kita tetap berhati-hati. Pelaksanaan pengaktifan kembali sektor-sektor usaha kepariwisataan pun kita laksanakan secara prosedural. Jadi dari mulai sosialisasi sampai ke monitoring dan evaluasi itu tetap kita laksanakan. Tetap dilaksanakan. Betul. Ya? Jadi tidak melepas seperti itu aja. Oke, nah kita berbicara masih tentang AKB. Nah untuk wisata-wisata unggulan di kota Cirebon selama AKB ini bisa disebutkan apa aja sih Pak unggulannya gitu? Ya, unggulan di kota Cirebon ya selain destinasi wisata budaya, ya kita juga kan terkenal dengan kuliner ya, walaupun dan wisata belanja. Ini sudah diaktifkan kembali, beroperasional dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Jadi masyarakat ataupun wisatawan yang berkunjung ke kota Cirebon juga sudah bisa menikmati kegiatan wisata belanja maupun wisata kuliner dan termasuk yang tadi saya sebutkan wisata perkotaan, yaitu hiburan contohnya seperti itu. Betul. Tapi tetap kita juga terus menerus mensosialisasikan agar masyarakat juga dalam melaksanakan aktivitasnya itu tetap menerapkan protokol kesehatan, contohnya ya bermasker, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan seperti itu. Betul, termasuk kalau misalnya sudah sampai rumah gitu ya, jangan lupa untuk langsung mandi segala macam. Betul. Gitu ya. Sebelum berinteraksi dengan anggota keluarga, segeralah baju itu diamankan, kemudian langsung mandi dan ganti baju yang baru gitu, baru bisa berinteraksi dengan keluarga seperti itu. Ya, itu juga yang harus menjadi kedisiplinan ya dari kita juga. Nggak gitu. cuma ke tempat wisata ya Pak ya? Iya. Jadi kalau kehidupan sehari-hari segala sama macam ya, gitu ya. Seperti itu. Okay. Ya sama karyawan kantor juga setelah beraktivitas dari pagi sampai sore barangkali kan ada yang melaksanakan kunjungan lapangan atau apa, tidak selamanya ada di kantor juga seperti itu. Nah ini nih yang terus-menerus kita sosialisasikan dan kita juga laksanakan dari pemerintah kota juga sama gitu kan. Oke, dan kalau hitung-hitungan ya Pak ya, masa AKB ini kan kayak yang udah masuk ke semester 2 nih 2020 gitu ya. Dan tadi sempat disinggung tuh tentang bahwa Cirebon itu, kota Cirebon itu salah satu PAD yang cukup besar adalah dari sektor wisata gitu Pak. Nah, untuk ini ada nggak sih strategi khusus gitu supaya oke nih Cirebon supaya kedatangan wisatawan yang cukup lumayan sesuai dengan target tadi. Ada strategi khusus nggak? Strateginya yaitu melalui promosi. Ya. Dan kita juga menginformasikan bahwa sektor kepariwisataan yang ada di kota Cirebon itu sudah dibuka secara bertahap. Ya orang-orang kan pasti bertanya-tanya gitu kan, wisatawan ini ya, tempat ini sudah dibuka apa belum gitu ya. Kita informasikan seperti itu. Informasi masyarakat bisa mengaksesnya di mana Pak? Mengaksesnya ke kita masyarakat bisa mengunduh di aplikasi Wisata Kota Cirebon atau aplikasi Wistakon di Google Play itu sudah ada. Tinggal diketik aja aplikasi Wistakon nanti akan keluar. Nah di situ potensi-potensi yang ada di Kota Cirebon termasuk ya sudah melaksanakan aktivitasnya. Oke, jadi ada tuh update-nya di aplikasi Wistakon itu ya. Oke. Kalau yang baru-baru ada nggak sih Pak wisata baru gitu? Kemarin sempat dengar. Ya itu. Sekarang ini pemerintah tidak hanya di handle oleh Dinas Pariwisata ya. Contoh Bu Wakil juga waktu itu dengan Dinas Permukiman terkait dengan program Kota Tanpa Kumuh ya di wilayah Panjunan itu. Itu nanti ke depan kalau kita itu di sektor pariwisata itu akan menjadi user apabila daerah tersebut telah dibangun kemudian ditata dengan rapi dan masyarakat berkunjung banyak, nah itu baru sektor pariwisata yang akan menindaklanjuti tersebut. Kita juga punya kan awalnya di tahun 2020 ini yaitu pembangunan wisata religi di Benda Krep sama di Kanoman. Akan tetapi memang berhubung anggarannya juga anggaran dari pemerintah provinsi dan kita juga mengalami masa pandemi seperti ini, untuk sementara ditangguhkan. Kita juga menunggu kebijakan lebih lanjut apakah di tahun 2021 ataupun tahun-tahun berikutnya gitu kan ya. Itu salah satu upaya pembangunan destinasi baru
kita juga tahun ini melakukan kajian terkait dengan pembangunan wisata di Pecinan dan Kampung Arab. Oh, oke. Itu juga akan dikembangkan. Betul. Kita melakukan kajian. Nanti ada pembangunan kota pusaka. Terus di daerah BAT selaku sebagai kota tua lah ya. Betul. Banyak program dan tapi kita juga mencoba memprioritaskan karena kita juga harus melihat struktur APBD yang ada di Kota Cirebon di masa pandemi ini dampaknya sampai mana dan otomatis program kegiatan prioritas yang didahulukan terutama gitu ya, terkait pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat seperti itu. Oke, kalau secara real yang favorit banget tuh di Cirebon menurut Bapak apa sih? Di kita itu ya memang kebanyakan wisata belanja ya. Wisata kuliner juga. Ya memang ini juga wisata budaya juga menjadi favorit sebenarnya di keraton atau apa. Tapi semuanya juga memang di masa pandemi ini ya realistis lah tidak tamu belum banyak betul. Tapi alhamdulillah tingkat hunian hotel dengan meningkat nih. Ya, mulai menggeliat. Oh, mulai menggeliat. Iya, awalnya ke titik nol gitu kan. Terus dilakukannya PSBB proporsional dengan mobilitas penduduk sudah yang mulai dibuka diperlonggar lah gitu. Itu ya mencapai 10%, 20%. Nah, akhirnya sekarang udah lebih dari 30% karena aktivitas MICE-nya sudah diaktifkan. Aktivitas MICE itu seperti meeting ya, kegiatan-kegiatan event lainnya yang dilaksanakan di hotel itu udah bisa berjalan. Nah, kalau itu kan yang ditargetkan, yang dijalankan. Nah, kendala tuh apa sih, Pak? Tadi yang paling disebut tuh APBD. Ya, memang kendala dari segi anggaran juga. Ya, kita juga menghadapi ya itu tadi yang saya sampaikan regulasi. Oh ya, jadi regulasi kemudian APBD juga betul. Itu yang semuanya ada keterbatasan. Regulasi juga ya kan akses juga belum dibuka secara penuh. Betul. Terkait dengan masing-masing zona wilayah juga berbeda. Kebijakannya pemerintah daerah masing-masing juga memberlakukan kebijakan dalam rangka penanggulangan COVID-19. Ada yang masih melaksanakan PSBB ataupun sektor-sektor yang lainnya mereka masih belum membuka, gitu kan ya seperti itu. Atau kejadian kasusnya memang lebih besar seperti itu. Nah, akhirnya ini kan berdampak juga terhadap mobilitas penduduk untuk ke luar daerah ataupun mengunjungi tempat-tempat yang akan mereka tuju. Seperti itu. Dan sekarang target utamanya adalah pemulihan. Jadi untuk beberapa periode ini kita akan melihat Kota Cirebon yang pariwisatanya dicoba untuk kembali dipulihkan sehingga menjadi Kota Cirebon yang kita kenal dulu, yang wisatanya juga banyak sekali potensinya gitu ya. Mulai dari wisata budaya, wisata religi, wisata belanja, bahkan wisata pantai juga ada gitu ya. Dan itu sangat luar biasa sebetulnya potensinya. Bahkan sebetulnya target awal tuh luar biasa awal tahun ya Pak sebelum pandemi. Kita awal tahun itu udah optimis karena di 2019 itu dari target 2 juta itu sudah terrealisasi sekitar 1,5 juta, 1,5 juta sekian. Nah itu tuh baru 2 indikator dari sektor objek wisata sama hotel saja. Padahal banyak yang perlu kita gali untuk mendata angka kunjungan itu. Padahal dari awal ini sebetulnya sudah tercapai, cuman hanya 2 indikator aja yang digali. Padahal banyak kan dari sektor restoran, terus wisata perkotaan itu, tempat hiburan segala macam banyak yang perlu kita gali. Dan kita ambil hikmahnya dengan kejadian pandemi ini. Kita koordinasi dengan para mitra-mitra kerja kita ya di sektor pariwisata sekarang lebih intens karena kan dengan kita mengeluarkan semacam rekomendasi, sosialisasi itu intens sekarang. Dinas juga mempunyai database kan ya terkait dengan beberapa pelaku sektor usaha kepariwisataan yang sebelumnya memang belum ada. Nah, sekarang malah kita lebih dekat dengan mereka. Komunikasi lebih lancar. Lebih enak ya. Dan kalau ngomongin tentang tadi tuh pelaku usahanya, kemudian juga ya karena berdampak cukup banyak pelaku bisnis, kemudian juga pasti akan punya karyawan gitu ya. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk pelaku bisnis usaha wisata
di Cirebon, kemudian juga termasuk untuk karyawan-karyawannya yang juga kemarin terdampak dan sekarang kita sudah mulai ada harapan baru gitu. Ya. Saya himbau terkait dengan para pelaku usaha kepariwisataan di masa AKB ini, silakan dimanfaatkan untuk mengaktifkan kembali sektor-sektor usaha kepariwisataannya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan munculkanlah inovasi-inovasi yang tidak sampai terganggu akibat adanya regulasi. Banyak hal yang barangkali bisa diberdayakan, yaitu kita penguatan kelembagaan kepariwisataan itu di masa pemulihan itu. Kita dari Dinas Pariwisata Kota Cirebon selaku Dinas Pengampu, mangga untuk koordinasi, barangkali ada yang ditanyakan terkait dengan regulasi atau hal-hal yang secara teknis terkait dengan perizinan untuk pengaktifan kembali. Jadi silahkan ngobrol, datang peraturannya sebetulnya seperti apa gitu ya. Koordinasi bisa secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung maksudnya bisa melalui sosial media, media via telepon, WA atau sebagainya. Atau berkunjung langsung juga boleh. Seniman-seniman yang kemarin sempat curhat di mana-mana gitu, yang ngobrol juga nggak apa-apa. Ya kan di DKOKP sendiri ada 3 bidang yang mengurusi terkait dengan kami di bidang kepariwisataan, ada bidang kebudayaan, ada bidang pemudaan dan olahraga gitu. Seperti itu. Iya, jadi ya mudah-mudahan lah, ini harapan kita semua bahwa sektor pariwisata juga termasuk yang cukup luar biasa terdampaknya. Mudah-mudahan dengan adaptasi kebiasaan baru ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Betul. Gitu ya. Dan untuk wisatawannya sendiri Pak, untuk pelancongnya gitu, apa yang ingin disampaikan? Khusus untuk pada wisatawan, terutama kami himbau itu wisatawan yang masih di daerah epicentrum ya. Ya jaga diri, apabila memang tidak memungkinkan jangan dipaksakan. Jangan memaksakan untuk berwisata. Karena situasi kondisi daerahnya juga gitu kan ya, dan memastikan bahwa berkunjung ke Kota Cirebon itu dalam kondisi sehat. Itu harus dipastikan dulu. Betul, harus dipastikan seperti itu. Caranya seperti apa? Ya bisa melakukan pemeriksaan secara mandiri kan ya, ataupun ada aturan yang mengikuti pemerintah seperti harus mempunyai surat keterangan sehat atau seperti apa gitu. Tapi intinya pastikan dulu sehat, apalagi dengan membawa keluarga seperti itu. Karena kita harus sadari kita ini masih di masa pandemi. Akan tetapi ya tidak menutup untuk melakukan aktivitas seperti itu, melakukan aktivitas ataupun berkunjung ataupun berwisata. Memang di Kota Cirebon sudah dibuka seperti itu dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Oke. Nah itu wisatawan yang datang dari luar. Tapi untuk wisatawan lokal lah. Gitu wisatawan lokal juga sama. Harus intinya sih kan juga. Mereka beraktivitas keluar juga ya untuk memastikan dulu dalam kondisi sehat. Terus menjaga diri juga, jangan sampai terpapar kan ya. Ya dengan PHBS ya. Seperti itu, perilaku hidup sehat. Dan perilaku hidup sehat itu salah satunya adalah dengan tetap bahagia ya teman-teman. Betul. Ya ini kan wisata itu salah satunya ya untuk menambah imun juga kan. Menambah imun sebetulnya, bahagia. Kemarin kan kita melaksanakan PSBB, aktivitas juga dikurangi. Sekarang dilakukannya AKB gitu. Kita bisa beraktivitas akan tetapi tetap harus dijaga terkait dengan protokol kesehatan. Minimal bermasker untuk beraktivitas keluar rumah. Kemudian selanjutnya tetap menjaga jarak juga. Kalau bila perlu bawa hand sanitizer. Betul. Kalau nemu tempat cuci tangan sebisa mungkin cuci tangan dulu gitu ya. Disiplin kita yaitu yang akan menjaga kesehatan kita juga. Seperti itu. Iya ya. Oke, jadi memang ya itulah potret yang benar-benar terjadi saat ini yang kita lihat, yang kita rasakan bahwa semua orang mungkin sudah merasa jenuh segala macam dengan kondisi saat ini, tapi ya memang ini tidak hanya dirasakan oleh kita, tapi seluruh dunia. Betul. Oke. Pesan terakhir Pak untuk yang sekarang mendengarkan kita, yang nonton video kita. Ya, para sahabat Pilar semua yang saya hormati, yang pertama, pandemi Corona ini belum berakhir. Mohon sekali lagi saya sampaikan kembali,
Khusus untuk tetap melaksanakan pola hidup bersih dan sehat. Yang kedua, protokol kesehatan. Minimal melaksanakan aktivitas itu menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian rajin mencuci tangan. Ataupun ya, tadi salah satunya membawa hand sanitizer sendiri, contohnya seperti itu. Tetap seperti berolahraga ataupun melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menambah imun kita sendiri. Tubuh, ya, tetap jangan panik juga. Lakukanlah hal-hal yang bersifat positif juga gitu kan dalam melaksanakan aktivitas juga apabila disertai dengan protokol kesehatan, yaitu yang akan menjadi perlindungan diri sendiri dan juga berdampak kepada yang lainnya yang berinteraksi dengan kita. Kalau kitanya menjaga diri, teman yang berinteraksi juga menjaga diri sama-sama. Jadi mudah-mudahan di Kota Cirebon sendiri tidak terus terjadi kasus positif seperti COVID-19 ini, dan daerah-daerah lain juga sama gitu kan ya. Apalagi Kota Cirebon berada di tengah gitu ya, yang dilingkupi oleh daerah-daerah lain termasuk kabupaten dan daerah lainnya seperti itu. Tetap karena yang seperti kita ketahui, Kota Cirebon selaku kota perdagangan dan jasa, apalagi sekarang diperkuat dengan pariwisata seperti itu, aktivitas masyarakat baik dari dalam Kota Cirebon dulu juga ataupun dari luar daerah juga sama itu berada di wilayah Kota Cirebon dan saling menjaga satu sama lain, menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh, terutama jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia ya. Iya, betul. Terima kasih Pak Wandi Sofyan ngobrol-ngobrolnya Sama-sama. di Talk Slow. Dan untuk sahabat Pilar jangan lupa untuk selalu like, comment, share dan juga subscribe YouTube Pilar Radio Channel. Talk Slow, kita talk tapi slow.